akan bahas 5 perkara besar yang akan menghilangkan pahala puasa. Kita tak membahas batal puasa. Kalau batal itu kajian fikih, minum, makan, maaf cakap berhubungan, lalu kemudian macam-macam, itu menghilangkan puasanya batal. Kalau puasa batal jelas ganti di hari yang lain. Ini pahalanya yang hilang. Dia sangka dia sedang puasa, tapi ternyata puasa pahalanya tak ada. Inilah yang paling menyakitkan. Kalau ada ibu yang meleleh air matanya menangis. Kenapa ibu menangis? Saya sedih tak bisa puasa Pak Ustaz. Kenapa? Usus saya sudah berlubang, kena penyakit mah akut. Sedih. Sedihnya sekarang. Ada orang sedihnya nanti. Di dunia dia senang. Dia sangka dia sudah puasa. Puasa saya sudah dari 1 sampai 29. Tapi begitu di akhirat. Wa qadimna ma amiluhu min amalin. Wa qadimna ila ma amiluhu min amalin. Kami datangkan amalmu. Ini sedekahmu, ini puasamu, ini hajimu, ini tabung umrahmu. Begitu dibuka umrah ada, dibuka haji ada, dibuka salat ada, dibuka puasa. Loh, kok tak ada pahala puasaku? Karena sudah hilang. Yang pertama yang menyebabkan bocornya, hilangnya pahala puasa, pertama adalah riba. Riba diambil dari kata ghaba yaghibu, ghaib. Ghaib artinya tak nampak. Riba membicarakan aib orang yang orangnya tak nampak di depan kita. Zikruka akhaka bima yakrahu. Kau sebut aib cacat saudaramu dan dia tak ada di depan matamu. Kalau ada orang suka mengajak ibu membicarakan aib orang lain, ingatlah ketika dengan ibu dia bicarakan aib orang lain. Ketika ibu tak ada, maka aib ibu lah yang akan diceritakan ke orang lain. Itu sudah hukum pasti. Kalau bapak punya kawan suka menceritakan aib orang, si anu, dia punya daftar absennya dari abjad A sampai Z ada sama dia. Si ini penyakitnya, si ini cacatnya, si ini. Kalau dia bicara aib orang di depan bapak, ketika bapak ada, ketika bapak tak ada, maka nama bapak lah yang muncul di situ menjadi objek cerita dia kepada orang lain. Oleh sebab itu di bulan puasa nanti, kalau ada yang memancing-mancing mengajak-ajak, stop. Dulu orang kalau mau bicara aib orang lain, dia datang ke rumah kita. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Minjam pisaunya sebentar ya. Ya, minjam pisaunya 5 menit, ngobrolnya 2 jam setengah. Mau pergi kemana? Mau beli pucuk ubi 2 ikat. Pucuk ubinya 2 ikat. Cerita aibnya 2 jam. Nah, ini menghilangkan. Dulu begitu orang. Sekarang luar biasa. Orang bicara aib tidak perlu datang dan mulutnya tak perlu berbunyi, tapi jempolnya jalan terus. Oleh sebab itu maka hati-hati. Ini setan sudah masuk kabel. Kalau zaman dulu allazi waswisu fi sudurin nas, berbisik-bisik di telinga, di dalam hati manusia. Sekarang setan tak lagi berbisik di hati manusia, tapi sudah pakai alat-alat canggih. Oleh sebab itu mesti hati-hati. Kalau ada nanti orang yang ngajak-ngajak nelpon, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu sudah tahu kabarnya anak si Anu hamil 3 bulan, suaminya tak jelas. Diam. Ingat ceramah Ustaz Somad kemarin di Masjid Al-Muhajirin, Jalan Kopen. Apa kata dia? Berlobang puasa kita macam berlobangnya atap Masjid Al-Muhajirin. Stop, jangan bicarakan aib orang lain. Saya tak mau pahala puasa saya ini hilang. Jadi gimana? Tutup, matikan HP. Nanti habis maghrib kita sambung. Inilah yang jadi masalah. Ada orang Islam menganggap puasa ini saja dia jaga lidahnya, padahal tidak. Mau puasa mau tak puasa, ini adalah latihan. Berapa jam habis waktu membahas aib. Aib pagi, aib siang, aib malam. Macam makan obat orang cerita aib ini. Tapi dia tidak disebut dengan aib. Kalau disebut acara aib, orang tak mau nengok. Apa namanya? Pakai bahasa Inggris. Aib itu bahasa Inggrisnya apa Pak Ustaz? Infotainment. Kalau tak ditengok, dulu orang yang dipikirkannya anak dia, istri dia. Itu saja yang dipikirkannya. Sekarang anak artis, istri artis, anak pejabat, istri pejabat, semua dipikirkannya. Apa tak meletup kepala dia? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubinas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya, cacatnya, sehingga dia tak sempat memikirkan aib orang lain. Aku tak pandai baca Quran, aku istriku belum pakai jilbab, anakku tak sekolah agama, anakku tak solat, aku pula solat tak khusyuk, aku sudah banyak tinggal puasaku, mengqadanya. Sibuk memikirkan, sehingga dia tak sempat memikirkan aib cacat orang lain. Itulah yang dikatakan Nabi, tuba liman syaghalahu
aibuhu an mayubin nas. Yang berbahagia itu siapa? Petani bahagia karena tanamannya tumbuh, bukan. Pedagang bahagia karena barangnya laku mahal, bukan. Dosen bahagia karena rating akunnya tinggi, mendapat gelar profesor, bukan. Siapa yang bahagia? Bahagia adalah tak sempat cerita aib orang lain, selamat puasanya karena dia memikirkan aib, cacat dan kekurangan dirinya. Maka kalau ada orang ngajak-ngajak Bapak Ibu sekalian, cepat-cepat ingat, tak ada guna puasaku hilang. Ribah ini punya saudara kandung, namanya namimah. Mirip ya? Ribah, cerita aib. Kalau namimah, cerita si A tentang si B diceritakan ke si C. Datang si A, cerita ke si C. Kabarnya si B itu begini-begini. Datang si C, diceritakannya kepada si B tentang ulah si A. Akhirnya berkelahi antara si A dengan si B gara-gara mulut si C. Nah, ini disebut dengan namimah. Bahasa Arabnya, bahasa kitanya adu domba. Kenapa disebut adu domba? Di Jawa Barat ada acara setahun sekali adu domba. Domba itu lago kambing. Bapak punya kambing bandot, bapak punya kambing, dilaga kambing, adu domba. Kalau kambing yang dia laga, binatang. Ini yang diadunya itu manusia, gara-gara mulut. Makanya dalam pepatah Melayu, mulut kamu, harimau kamu. Oleh sebab itu Nabi lewat di suatu makam, diambilnya pelepah korma, dibelahnya menjadi dua, fasafahu nisfain. Dicucukkannya ke makam. Habis itu satu lagi dicucuknya ke sini. Sahabat bertanya, kenapa engkau aneh ya Rasulullah? Untuk apa kau tusukkan pelepah korma ini kemari? Kata Nabi, innahuma la yu'adzabani. Dua penghuni makam ini sedang diazab. Maka yu'adzabani fi kabir. Mereka diazab bukan karena dosa besar. Ini aku tancapkan ke makam ini karena dia sedang diazab. Kenapa dia diazab? Yamshi bin namimah. Sengaja berjalan membawa-bawa cakap si A tentang si B, disampaikan oleh si C hanya untuk merusak orang yang sedang berhubungan baik. Oleh sebab itu jangan ceritakan aib orang lain, karena dia akan meningkat menjadi namimah. Ini diazab karena dia cerita aib, berlaga orang laga kambing adu domba. Maka kata Nabi SAW, aku tusukkan pelepah korma ini bertasbih. Selama dia bertasbih, turun tasbihnya ke orang mati. Mudah-mudahan ringanlah azab kuburnya. Yang satu lagi kenapa diazab? La yastanzid. Dalam riwayat lain, lam yastabri. Maaf cakap, tak basuh, tak cebok. Orang Islam insya Allah cebok. Orang Islam gayanya pakai jubah, pakai koko, pakai sarung, tapi cebok. Mereka pakai jas, pakai dasi, tapi tak basuh. Main tisu aja. Iya kalau keras, kalau main ceret. Oleh sebab itu maka orang Islam ini suci, bersih. Siapa yang tak membasuh tak sah salatnya, karena membawa najis. Iza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Cukup. Kalau taharahnya tak betul, istinjanya tak basuh kena air, maka tak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang menghilangkan pahala puasa adalah riba dan saudara kandungnya namimah. Namimah terjadi gara-gara riba. Gara-gara riba menceritakan aib orang, orang yang diceritakan itu tak tahu, lalu orang yang menceritakan di salah satu berkhianat, akhirnya dia sampaikan. Maka ini hubungan timbal balik. Kalau sudah melakukan riba, pasti melangkah ke namimah. Namimah tak akan berubah kalau takkan ada riba. Maka jauhi riba, selamat dari namimah. Kalau tak mau terjebak pada namimah, jangan melakukan riba. Maka jangan kasih nama, ini lahir anaknya asal buka kamus Arab aja, buka cantik, siapa nama anakmu? Namimah. Namimah artinya mengadu domba orang dengan membawa-bawa cakap. Na'udzubillah.